Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرباته وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأصحابه رضي الله عنهم وإلى حضرة أرواح الشيخ أمين القرني رحمه الله تعالى وإلى حضرة أرواح Kiai Mukhlisun bin Mukhlasin rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati para asatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, jemaah masjid yang tidak bisa sebutkan satu persatunya tanpa mengurangi rasa takzim dan takrim saya. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu sore menjelang malam ini Allah masih gunakan diri kita untuk bisa melaksanakan sebagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan aurat dan kita sempurnakan dengan taklim sampai memasuki waktu isya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamat tercurahkan kepada junjungan alam Nabi al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan ini saya mengambil satu kitab karangan daripada Syekh Amin Al-Qurdi. Nama kitabnya adalah Tanwirul Qulub. Kalau kita lihat dalam artinya, Tanwirul Qulub adalah penerang hati, supaya hati kita menjadi terang, hilang daripada kegelapan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kalimat di mana kalimat ini selalu menjadi salah paham di antara orang. Tapi dengan adanya keterangan daripada kitab Tanwirul Qulub ini oleh Syekh Amin Al-Qurdi, maka ternyata 3 kalimat ini sangat penting. Sampai beliau dalam kalimatnya mengatakan wa'lam anna lahum salasatu alfadin qad tushtabihu alal jahili ma'aniha wa qad yaqa'u al-lubsu fiha fanubayyinuha laka hatta la taqa fiha waqa' fi al-muktarun. Beliau sampaikan, ketahuilah sesungguhnya ada 3 lapat di mana 3 lapat tersebut serupa bagi orang-orang yang bodoh akan makna-maknanya. Sehingga 3 lapat ini kalau misalkan kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari jauh daripada makna yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh para ulama.
Maka kata beliau, insya Allah pada kesempatan ini aku akan jelaskan kepada kamu tentang 3 lafaz ini. Tentunya semuanya bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu 3 kalimat ini? Wahia asy-syari'at wat-tariqah wal haqiqah. Syariat, tariqah dan hakikat. Ini Pak, orang sering mengatakan kamu ini syariat, kamu ini tingkatannya syariat. Kenapa kan kok bisa mengatakan tingkatnya syariat? Kalau kamu nggak kerja ya nggak dapat duit. Oh, kamu sudah hakikat. Kenapa? Kamu tuh nggak kerja juga duitnya banyak. Ini yang sering terjadi di masyarakat seperti itu. Sehingga pemikiran orang ini namanya syariat ini sesuatu didapatkan dengan asbabiyah. Dan namanya hakikat sesuatu yang didapatkan tanpa menggunakan asbab. Ketika bicara seperti itu, bahkan kata Imam Al-Qurdi, bukan hanya di kalangan para orang-orang yang jahil, di kalangan ulama pun 3 makna ini masih menjadi sesuatu yang samar, tidak bisa menjelaskan. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu sebenarnya syariat, apa ini thariqah, dan apa itu hakikat. Fasyari'atu hiya al-ahkamu al-munazzalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama'u minal kitab was sunnah. Apa itu syariat? Syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para ulama bisa memahami hukum-hukum tersebut dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi Pak, yang namanya syariat itu bukanlah orang yang dimana dia mendapatkan keuangan dengan bekerja. Yang disebut dengan syariat adalah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW yang bisa dipahami oleh para ulama. Jadi namanya syariat ini Pak, ilmu. Syariat ilmu. Bukan seperti pemahaman orang-orang namanya syariat ini adalah orang yang dimana dia kalau makan ya baru kamu akan kenyang. Bukan itu namanya syariat, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, di mana para ulama bisa memahaminya dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara nas dan istinbat. Karena dalam Al-Quran ada yang berupa nas, ada yang berupa istinbat. Kalau nas ini satu pemahaman Al-Quran yang dimana tidak perlu lagi pentafsiran. Seperti gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ini nas. Orang nggak perlu lagi memahami hukumnya apa sih, sudah jelas bahwa puasa bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Ini nas, semua orang akan paham. Kalau istinbat lain, kalau istinbat ini dia harus memiliki pemikiran dulu, harus menggabungkan antara hadisnya, kaidah fikihnya, usul fikihnya, baru akan ketemu hukum. Ini secara nas dan istinbat, akan tetapi dasarnya daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Maksud saya, kata Imam Al-Qurdi, yang dimaksud dengan syariat al-ahkamu al-mubayyanatu fi ilmi tauhid wa ilmi fiqhi wa ilmi tasawuf. Hukum-hukum yang menjelaskan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Seluruh ilmu, baik ilmu fikih, baik ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, semuanya ini adalah syariat. Penting Pak syariat? Penting. Satu ketika seorang sahabat masuk kepada masjidnya Rasulullah SAW. Beliau melaksanakan salat di pinggiran masjidnya, di pojok masjid. Ketika sudah melaksanakan salat, maka sahabat tersebut datang pada Rasulullah,
Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Waalaikumsalam. Kata Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, kemudian sholat karena engkau belum sholat. Maka sahabat tersebut ini kembali lagi ke pinggir, ke pojok masjid, laksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian datang lagi pada Rasulullah, mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, kemudian sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali hari ini yang mulia sahabat tersebut melaksanakan sholat, sehingga ketika yang ketiga kali maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inilah sholat yang paling baik yang pernah aku lakukan. Apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan tata cara sholat seperti ini. Artinya subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kita sholat, kita puasa, kalau enggak syariat, enggak ada ilmunya, maka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya sebuah syariat. Penting syariat ini, karena kalau ulama mengatakan sahabat tersebut dia melaksanakan sholat dengan ikhlas, Pak. Ikhlas saja, kalau enggak syariat, enggak ada ilmu, enggak bakal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu saja tanpa ikhlas juga enggak diterima. Maka dua-duanya harus ada. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu atau syariat. Maka penting kita menyempurnakan syariat. Gimana cara menyempurnakan syariat? Maka sering-sering kita duduk dalam majlis taklim, sering-sering kita bertanya kepada para ulama tentang masalah hukum-hukum agama. Jadi yang namanya syariat ini adalah al-ahkamu al-munazzalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama'u minal kitab was sunnah. Hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para ulama memahaminya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, baik secara nas maupun istinbat. Seluruh ilmu agama ini adalah syariat. Kemudian yang kedua, apa itu sih thariqah? Kita sering ribut thariqah ini. Apa sih thariqah sebenarnya? Wal thariqatu hiya al-amalu bisyariah. Thariqah ini amal dengan syariat. Ini namanya thariqah. Kita tahu, Pak, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ini lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Ini syariat, ilmu. Ketika kita laksanakan berarti kita sudah thariqah. Oh, kita sering mendengar dari thariqah qadiriyah, itu bagian dari thariqah. Karena mereka ini mengambil Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ini syariatnya, kemudian dilaksanakan dengan zikir, itulah thariqah. Kita belajar puasa, belajar ilmu puasa, laksanakan, itu thariqah. Thariqah ini penting, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala sampai ngancam kepada orang yang dia bersyariat tapi enggak berthariqah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian besar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang dimana dia pandai ngomong tapi enggak mau melaksanakan. Thariqah ini bukannya hanya semacam kita mengenal ada thariqah qadiriyah, naqsabandiyah, sadiliyah, jistiyah, banyak. Bukan, namanya thariqah setiap amal kemudian disertai dengan ilmu, itulah amalnya tersebut disebut dengan thariqah. Pada dasarnya kita semua berthariqah. Kita nih barusan udah melaksanakan sholat maghrib, kita thariqah. Kita tahu sholat maghrib berjamaah 27 derajat, sholatnya di masjid, ini syariah, ilmu. Kemudian kita laksanakan, kita sudah thariqah. Jadi thariqah al-amalu bisyariah, beramal dengan syariat, mengamalkan ilmu, itu namanya
thariqah. Jadi mudah Pak ya. Kalau syariat ini ilmu, kemudian thariqah amal. Syariat ini teori, thariqah ini praktek. Maka subhanahu wa ta'ala ada yang ketiga yang disebut dengan hakikat. Ini penting hakikat. Maka ulama mengatakan hubungan antara syariat, thariqah dan hakikat seperti ini Pak. Syariat ini seperti perahu. Kemudian thariqah ini seperti lautan. Kemudian hakikat ini seperti mutiara. Ulangi lagi. Ulama menggambarkan hubungan antara syariah, thariqah dan hakikat ini seperti syariat seperti kapal. Kemudian thariqah seperti laut. Kemudian hakikat seperti mutiara. Tidak akan ada mutiara kecuali di laut, tidak bisa sampai ke laut kecuali dengan menggunakan perahu. Begitu juga subhanahu wa ta'ala, hakikat tidak bisa didapatkan tanpa thariqah, thariqah tidak sempurna tanpa syariat. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan Pak, syariat ini ilmu, thariqah ini praktik, kemudian hakikat ini hasil. Hasil daripada sebuah amal ini akan menghasilkan sebuah hakikat namanya. Nah, kita sekarang sudah ada yang usia kita 50 tahun, ada 60 tahun, mungkin ada 70 tahun, juga ada yang sudah 30 tahun. Andaikan kita usia kita 40 tahun Pak. Kemudian masa kita balik 15 tahun. Kemudian berarti kita sudah tertaklif hukum ini 25 tahun. Kalau 40 tahun kita beribadah sudah 25 tahun, sampaikah kita pada hakikat? Sudah sampai belum? Kadang-kadang saya tanya katanya, sudah sampai belum? Belum. Nah sekarang tahu nggak hakikatnya seperti apa? Kadang-kadang ketika kita tanya tentang hakikat juga nggak tahu. Maka subhanahu wa ta'ala menurut Amin Al-Qurdi ini, hakikat ini maka akan ada minimalnya sampai 2 tingkatan. Orang subhanahu wa ta'ala ketika sudah sampai pada sebuah hakikat amal, maka Allah akan berikan yang pertama disebut dengan tahliyah. Dengan menggunakan kha Pak ya, tahliyah. Nih Pak, kalau kita sholat kita sudah berapa lama, puasa kita sudah berapa lama, baca Quran kita sudah berapa juz, sholawat kita sudah berapa banyak. Sudahkah kita sampai pada sebuah hakikat? Maka hakikat yang pertama ada yang disebut dengan tahliyah. Apa itu tahliyah? Tahliyah adalah pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Kalau seandainya kita sudah beribadah sekian lama, sudah sampaikan pada hakikat, maka kita cross check. Sudahkah kita ditahliyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tahliyah yang pertama, Allah akan kosongkan diri kita dari sifat hasad. Nah ini Pak, orang yang hakikat itu orang yang dimana telah ditahliyah oleh Allah, dikosongkan dirinya dari sifat tercela. Yang pertama adalah sifat hasad. Nah, maka hasad itu apa? Ayyakraha nikmatallahi ta'ala ala akhihi, membenci nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada saudaranya. Nah kita cross check Pak, sehingga kalau misalkan kita sudah tahu definisi daripada hakikat, maka ibadah kita akan punya target. Kita sekarang ibadah sudah berapa lama? Sudah hilangkah dalam diri kita sifat hasad? Kalau belum hilang sifat hasad, berarti amal kita masih belum sampai pada hakikat. Ada kesalahan di mana? Ada kesalahan, ada kalanya dia ilmunya belum cukup, syariatnya belum cukup, atau dia ilmunya banyak tapi pelaksanaannya belum sempurna. Karena ketika dia ilmunya sudah mencukupi, kemudian prakteknya sudah dilaksanakan thariqahnya, maka Allah berikan hakikat
yang pertama Allah hilangkan sifat hasad dalam dirinya. Ini hasad ini bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali sifat hasad ini. Jadi siapa yang akan tahu diri kita sudah sampai akad? Diri kita sendiri, Pak. Hasad masih dalam diri kita enggak? Tangga kita beli mobil, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang sakit. Ini berarti ada hasad dalam diri kita. Ketika ada hasad dalam diri kita, berarti ada kesalahan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam ilmunya ataupun dalam pelaksanaannya. Karena ketika kita sempurna syariat dan thariqah, maka Allah berikan tahliyah yang pertama, Allah hilangkan sifat hasad. Ini dalam sebuah hadis ini, sifat hasad ini, al-hasadu yakulul hasanati kama taqulun narul hataba. Hasad ini akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini, Pak, orang yang dimana dia ada hasad dalam dirinya. Dia tiap hari baca Quran, selesai baca Quran pahalanya hilang. Dia sholat tahajud, selesai sholat pahalanya hilang. Dia baca Quran, setelah baca Quran hilang pahalanya, sholawat hilang. Kenapa? Ada hasad dalam dirinya. Makanya sering saya sampaikan ini dalam pengajian, orang hasad seperti gini, Pak. Kita pergi kerja pagi-pagi jam 5 misalkan, kemudian pulang-pulang jam 10 malam, kita dapat untung berjualan contohnya 10 juta. Besar, Pak? Besar. Cuman permasalahannya ketika mau pulang dirampok, habis uangnya. Tiap hari begitu terus. Dia pergi lagi, kemudian kerja lagi, dapat untung, sebelum sampai rumah dirampok lagi, tiap hari seperti itu. Maka begitulah hansubana perumpamaan sifat hasad dalam diri kita. Kalau seandainya tidak hilang, maka amal-amal yang kita dapatkan akan dibakar dengan sifat hasad tersebut sehingga tidak tersisa amal kita. Maka yang pertama, orang yang sudah sampai pada hakikat sebuah amal, maka Allah akan tahliyah dirinya, akan hilangkan dirinya dari sifat hasad. Kemudian yang kedua Allah akan hilangkan dari sifat kiber, sifat takabur. Ini kalau Imam Amin Al-Qurdi ini memberikan definisi antara kiber dengan ujub berbeda, Pak. Kalau kiber ini, maka dia berbangga-bangga, merasa lebih diri dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia merasa lebih tinggi, sehingga pengakuan daripada iblis, kenapa engkau tidak mau menyembah kepadaku, kata Allah, dia mengatakan aku ini diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Jadi bukan membanggakan ibadah iblis ini, tapi membanggakan zatnya antara api dengan tanah. Maka sifat kiber. Nah kalau misalkan sekarang, Pak, sifat kiber seperti ini, Pak. Misalkan kita di sini di komplek Telaga Kahuripan ini, kita punya rumah paling bagus, mobil paling bagus, kemudian kita merasakan disinilah saya yang paling kaya. Termasuk dalam dirinya ada sifat kiber. Ada sifat takabur dalam dirinya. Imam Sofyan As-Tsauri mengatakan, kullu maksiatin nasya'at an kibarin fa innahu la yurja ghufranuha. Wa kullu maksiatin nasya'at anis syahwah fa innahu yurja ghufranuha. Kata Imam Sofyan As-Tsauri mengatakan, setiap maksiat yang tumbuh daripada sifat takabur, maka tidak akan diharapkan pengampunannya. Ini iblis ini, Pak, kenapa dia ini nggak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena maksiat, maksiat kiber. Dia mengatakan saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, zatnya lebih hebat api dong. Saya ini lebih hebat, cuman dalam masalah zat ini berarti dunia.
sehingga dia nggak merasa, Pak, nggak merasa takabur, nggak merasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka susah kalau orang yang ada sifat kibar dalam dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalam, Sufyan mengatakan maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah berasal daripada syahwat. Karena berasal dari syahwat, maka mudah diharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti begini, Pak, kalau yang dari syahwat. Orang nyuri. Tahu nggak pencuri itu dia bahwa pencuri haram? Tahu. Maka karena tahu ada harapan dia tobat. Tapi kalau misalkan ada sifat kibar dalam diri kita, kadang-kadang susah tobatnya, Pak. Kita merasa lebih hebat, pangkat kita lebih tinggi. Ini sifat kibar dalam diri kita. Maka orang yang sampai pada sebuah hakikat amal, Allah akan hilangkan sifat kibar tersebut dalam diri kita. Dihilangkan. Nah, kalau seandainya kita masih ada sifat kibar, merasa kita lebih hebat, merasa lebih ini, maka subhanahu wa ta'ala harus introspeksi lagi, tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki lagi amal kita supaya Allah hilangkan sifat kibar tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Amin Al-Qurti, orang yang sampai pada sebuah hakikat atau orang yang tersebut orang yang telah mendapatkan hakikat, maka Allah akan hilangkan dalam dirinya sifat ujub. Beda, Pak, antara takbur dengan ujub. Kalau ujub ini merasa diri lebih hebat tapi dalam masalah akhirat. Contoh begini, Pak. Sifat ujub ini. Di sini misalkan nih Pak Agus nih kan. Kata Pak Agus tuh di sini kayaknya saya nih ya paling soleh. Kenapa? Saya yang paling awal waktu datang kok. Ini merasa diri paling hebat dalam masalah agama, ini sifat ujub. Memang benar bahwa bahwa orang tersebut ini orang yang bisa dikatakan paling hebat dalam masalah amal agamanya, tapi merasa dirinya inilah sifat ujub. Ini sifat ujub harus benar dihilangkan lagi. Nah, sehingga kalau seandainya Allah telah hilangkan sifat ujub, berarti Allah telah ada amal-amal kita sampai pada sebuah hakikat. Nah, kalau seandainya, Pak, ujub kita masih ada, takabur kita masih ada, kemudian hasad kita masih ada, maka kita harus terus banyak lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang masalah surat datang pada ulama. Coba, Pak, saya tuh ini kok sifat saya masih begini, apakah ada salah dalam sholat saya? Minta ditalakikan, Pak, bacaan sholatnya. Coba tolong cek bacaan Al-Fatihah saya. Coba tolong cek baca tasyahud saya. Coba tolong cek baca ruku saya, baca ini, sehingga lebih menyempurnakan lagi. Ketika sifat-sifat ini belum hilang, ada kesalahan pasti dalam itunya. Kemudian yang keempat, orang yang sudah sampai pada hakikat, Allah akan hilangkan sifat bakhil. Sifat bakhil ini, kalimat sifat bakhil ini ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, disebut dengan syuh. Ini bakhil itu bukan orang yang nggak mau sedekah, Pak. Orang bayarnya sedekah. Ini kalau misalkan gini, saya contohkan orang yang bakhil begini, Pak. Kalau di kantong kita ada duit 55.500, kemudian yang kita sedekahkan 500, ini bakhil. Ini bakhil seperti itu. Kalau syuh itu bukan. Kalau syuh ini adalah orang yang dimana dia nggak mau sama sekali untuk bersedekah. Beda antara bakhil dengan syuh. Nih, sehingga kalau misalkan orang yang sudah pada orang bakhil ini, Pak, seperti hanya ketika putranya Nabi Adam alaihissalam antara Qabil dengan Habil. Ini Qabil dengan Habil. Qabil ini dia punya sifat bakhil. Maka ketika Allah Subhanahu perintahkan untuk bersedekah, maka Qabil ini ya bersedekah. Cuman bersedekahnya cari, Pak, mana benda yang paling enggak dia cintai, baru disedekahkan. Lawan daripada bakhil, jud, dermawan. Tapi kalau Habil ini karena sifat dermawan, maka dia ambil benda yang paling dia cintai.
Maka dua orang bersedekah, antara Qabil dengan Habil, yang diterima adalah sedekahnya Habil, ditolak daripada sedekahnya daripada Qabil, karena Qabil sedekah dengan sifat bakhil, dia sedekah tapi dengan barang yang paling dia tidak sukai. Maka subhanahu wa ta'ala, orang yang dimana dia telah sampai pada sebuah hakikat, maka Allah akan hilangkan sifat bakhil dalam dirinya. Dihilangkan sifat bakhil ini. Terus walaupun kita dalam menghilangkan sifat bakhil ada tahapannya, Pak. Saya terkesan dengan satu teman saya ini, Pak. Ketika itu saya masih sering di Sentul City di sana, di Masjid Al-Munawwarah. Beliau selama kurang lebih 7 tahun, Pak, untuk mengikis sifat bakhil. Maka beliau ini sedekah tiap hari selama setahun 500 rupiah, Pak. Setelah 501 tahun, maka dia naik tahun yang kedua 1000. Karena kita nggak bisa Pak langsung sedekah 100.000, nggak bisa, nggak mampu kita ini. Kemudian terus tiap hari istiqomah, sehingga dalam jangka waktu 5 tahun dia sudah istiqomah sedekah setiap hari 5.000. Ini cara untuk menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita. Maka subhanallah, ketika hilang sifat bakhil dalam diri kita, maka ketahuilah ini anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, karena Allah telah masukkan hakikat sebuah amal pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, Allah akan hilangkan sifat ghadban, marah. Ini kalau misalkan kita punya sama istri kita sering marah, Pak, sadar diri kita, Pak. Berarti kita belum, sholat kita masih acak-acakan berarti, Pak. Baca Quran kita masih acak-acakan berarti. Karena orang yang sudah sampai pada hakikat sebuah amal, Allah akan hilangkan sifat ghadbannya, sifat marahnya. Sampai diterangkan dalam kitab ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ini terkenal bukan dengan sifat, dengan keilmuannya, walaupun beliau sebagai imam mazhab. Tapi satu ketika ini ada Imam Syafi'i ini dalam hidupnya nggak pernah marah, nggak pernah marah. Jadi ternyata kehebatan Imam Syafi'i bukan hanya ditinjau daripada ilmunya, tapi sebab dia nggak pernah marahnya. Satu ketika tetangganya ini melihat Imam Syafi'i dengan rasa iri, Pak. Pengen nguji seperti sebesar apa, sehebat apa kesabaran daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, supaya Imam Syafi'i marah. Satu ketika Imam Syafi'i ini, beliau pergi ke tukang jahit, bawa kain untuk dijahit, dibikin baju. Kata Imam Syafi'i, bajunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin kalau misalkan kita ya sebenarnya biasa gitu, Pak. Nah setelah itu ada orang yang iri, datang ke tukang jahit. Tadi Imam Syafi'i saya datang ke sini ya, mau apa? Katanya. Ini beliau ini mau jahit pakaian. Oh. Udah gini aja deh, katanya. Ini bajunya Imam Syafi'i, jahitin tapi bukan berdasarkan keinginan Imam Syafi'i. Terus keinginan siapa? Keinginan saya, katanya. Nanti saya akan bayar berapa kali lipat yang harus dibayar oleh Syafi'i, saya dikali lipatkan berapa saya akan bayar. Namanya penjahit, Pak. Ya, yang siapa yang banyak duitnya, akhirnya dijahit oleh tukang jahit tersebut. Tapi jahitannya bikin kalau orang kita seperti marah, Pak. Kata si orang yang hasad dengan Syafi'i, dia katakan begini, yang kanan bikin baju seperti ini. Nah, Pak, kecilnya seperti ini. Kalau yang kiri bikin bawah gini. Jadi besar sebelah. Yang ini kecil, masukin doang sudah sampai begini. Yang satu begini. Maka ketika singkat cerita, Imam Syafi'i ngambil bajunya, Pak. Pas ngambil bajunya, diikuti juga oleh orang yang hasad tersebut. Hari ini pasti Imam Syafi'i marah dia.
Tapi subhanahu wa ta'ala apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i? Alhamdulillah, ini baju benar-benar yang saya inginkan. Kenapa? Maaf, ini baju seperti ini tiap malam saya nulis. Karena bajunya sangat sempit seperti ini, maka saya tidak membutuhkan tenaga untuk melipat-lipat baju lagi. Kalau misalkan ininya longgar, maka ini baju ini nanti kalau saya menulis saya ngangkat-ngangkat dulu gini gitu. Padahal ini Pak, ini sempit banget. Tapi yang terucap oleh Imam Syafi'i ini bagus banget, ini akan memudahkan saya untuk menulis kitab tersebut tanpa harus melipat-lipat daripada lengan baju saya. Kemudian ketika yang di kanan, Masya Allah, ini bagus sekali. Harusnya saya ini kalau mau kemana-mana bawa tas. Nah sekarang nggak perlu bawa tas, tinggal dimasukin begini saja. Ini subhanahu wa ta'ala, sampai orang yang hasad dengan Imam Syafi'i bingung gimana caranya supaya Imam Syafi'i bisa marah. Maka orang yang sudah sampai pada sebuah hakikat, Allah akan hilangkan sifat marahnya, kecuali kalau masalah agama. Satu ketika baginda Rasulullah SAW, beliau sudah menjadi kebiasaannya, ketika beliau pulang dari masjid, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan susu. Susu dicampur dengan gula. Nah satu ketika Rasulullah SAW pulang, beliau minum susunya, kok rasanya bukan manis, tapi rasanya asin. Maka Rasulullah SAW meminum daripada susunya sampai habis. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ini menegur pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau marah dengan aku? Enggak wahai Aisyah. Emang kenapa? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa apabila engkau minum jangan dihabiskan, aku pengen mendapatkan berkah daripada minumnya. Minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yalah saya lagi haus wahai Aisyah. Maka subhanahu wa ta'ala ketika itu Aisyah radhiyallahu anha saking pengen mendapatkan berkahnya daripada sisa minumnya Rasulullah, maka Aisyah menjilat-jilat daripada gelas bekasnya Rasulullah. Ketika dijilat, Masya Allah Pak, asinnya minta ampun. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Kenapa? Karena sudah hilang sifat marahnya kalau berhubungan dengan masalah pribadinya. Maka orang yang dia sudah sampai pada hakikat sebuah amal, Allah akan hilangkan sifat ghadbannya, Allah akan hilangkan sifat marahnya. Maka kalau seandainya kita sudah tahu sekarang Pak, ketika istri kita masak keasinan atau apa saja, maka langsung kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai marah, berarti Subhanahu wa taala kalau marah masih marah juga, kita perbaiki lagi dalam masalah syariatnya, dalam masalah thariqahnya, karena hilangnya sifat marah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sudah sampai pada sebuah hakikat, Allah akan hilangkan sifat riya-nya. Riya hilang. Allah akan hilangkan sifat hubur riyasahnya. Hubur riyasah itu pengen jadi pimpinan terus. Kalau saya nggak jadi, maaf Pak, kadang-kadang maaf, ini ada juga Pak, kalau misalkan saya kalau nggak jadi imam saya nggak mau, berarti ada hubur riyasah. Kalau ada hubur riyasah seperti itu, maka hakikat belum masuk dalam dirinya. Jadi tingkatan yang pertama dalam masalah hakikat, Allah akan berikan takhliyah, Allah hilangkan sifat-sifat tercela dalam diri kita. Setelah itu tahapan yang kedua, Allah akan masukkan dalam diri kita tahliyah pakai ha. Kalau yang pertama pakai kha, tahliyah. Yang kedua tahliyah, Allah hiasi diri kita dengan apa? Akidah sahihah, benar yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan dalam dari kita khauf, rasa takut kepada Allah.
Allah tanamkan dalam diri kita roja, rasa berharap kepada Allah. Allah masukkan dalam diri kita sifat tawakal. Allah masukkan dalam kita sifat wirai. Allah masukkan dalam kita sifat juhud. Allah masukkan dalam diri kita sifat mahabbah, taubat, sifat-sifat bagus masukkan Allah dalam diri kita. Dimasukkan langsung dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang sebenarnya sudah sampai pada hakikat. Bukanlah orang yang dimana dia tidak bekerja dapat duit, bukan. Orang yang hakikat, orang yang Allah telah bersihkan dirinya dari sifat tercela dan Allah hiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji. Kemudian langkah yang kedua, hakikat yang kedua, Allah akan berikan taisirul a'mal, kemudahan di dalam melaksanakan sebuah amal. Orang yang sudah sampai pada hakikat, dia akan rakus dengan amal. Dia akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Maka ada orang yang dimana ketika sudah sampai pada hakikat, sholat daripada isya sampai subuh, dia bisa membaca Al-Quran dengan nikmat terus. Maka kalau seperti itu, itulah orang-orang yang sudah sampai pada hakikat. Kita juga sudah tahu. Saya juga yakin bapak-bapak sering melaksanakan sholat tahajud, sering baca Quran, sering melaksanakan sholat jamaah. Pertanyaannya, pelaksanaan tersebut dengan senang apa enggak? Dengan mudah apa enggak? Dengan nikmat apa enggak? Kalau sudah dengan nikmat, inilah harus disyukuri, berarti hakikat telah masuk dalam diri kita. Tapi ini Subhanahu wa taala akan Allah berikan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah tahliyah diri kita, Allah bersihkan daripada sifat-sifat tercela. Inilah target kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ada target seperti itu, kita ini harus tidak boleh berhenti untuk selalu mengaji dan mengaji lagi, beramal lagi. Jangan puas dengan amal yang telah kita laksanakan. Kita sudah bisa melaksanakan yang sunnah, jangan puas, tambah lagi. Kalau misalkan puasa, kita sudah jangan puas dengan puasa Senin Kamis, tambah dengan ayamul bidnya. Tingkatkan lagi. Untuk apa? Untuk mengikis sifat-sifat tercela dalam diri kita, supaya Allah hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga jemaah. Karena waktu kemarin ini itu kan sampai menjelang waktu isya dan sekarang sudah masuk, dicukupkan sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.